Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B untuk kelompok 9 yang mempunyai materi genetika algoritma. Nah, di sini kami ada 4 orang, yakni yang pertama adalah saya sendiri, Fahmi, lalu juga ada Aris, lalu juga ada Noval, dan juga ada Andika. Nah, yang pertama, yang pastinya dari genetika algoritma membutuhkan yang namanya import random, yang gunanya untuk merandom sebuah data karena genetika algoritma sangat membutuhkan random. Lalu juga ada from tabulate import tabulates. Nah, ini gunanya untuk memprint data nantinya biar tampilnya lebih bagus. Nah, lalu sebelum kita masuk ke proses, ya kita mengenalkan data-datanya terlebih dahulu. Untuk data-datanya bisa dijelaskan oleh Mas Noval, monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Nah, untuk data-datanya sendiri yaitu diambil dari perhitungan manualnya. Kita masukkan ke dalam code-nya. Yang pertama itu ada tabel kelas yang isinya ada yang pertama ada tif A, tif B, tif C, tif D, dan tif E. Di tabel berikutnya ada dosen. Dosen itu isinya ada empat dosen. Yang pertama ada Pak Doni, Pak Budi, Bu Eka, dan Bu Yunita. Kita ambil dari perhitungan manualnya. Selanjutnya ada tabel waktu. Di tabel waktu ini ada beberapa jam dan hari. Nah, di jamnya itu, di waktu yang pertama ada hari Senin, yaitu waktunya jam 7 sampai jam setengah 10. Selanjutnya ada hari Senin juga, waktunya jam 9 sampai jam setengah 12. Selanjutnya ada hari Senin jam 11 sampai jam setengah 2. Ada hari Selasa jam 7 sampai jam setengah 10. Dan yang terakhir hari Selasa jam 9 sampai jam setengah 12. Nah, di tabel matkul itu ada beberapa nama-nama dari mata kuliah yang ada di perhitungan manualnya seperti komputasi numerik, yang kedua matematika diskrit, yang ketiga pemrograman desktop, basis data, yang terakhir multimedia. Untuk ruangnya itu juga ruang kelas. Yang pertama itu seperti ada yang di perhitungan manualnya ada 4, yaitu GD 512, GD 513, GD 514, dan GD 522. Di tabel kuliah itu kita lihat di perhitungan manualnya itu di matkul. Nah, ada matkul, ada dosen, ada kelas. Itu semua tabel kuliah. Di matkul itu ada indeks ada ke 0. Nah, kalau di code itu mulai dari 0. Kalau di perhitungan manualnya kan ID kuliah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari yang pertama itu kan ada Komnum. Nah, Komnum matkulnya itu matkul Komnum, dosennya Pak Doni, kelasnya TIF A. Yang kedua itu matkulnya Madis, dosennya Pak Budi, dan kelasnya TIF B, dan seterusnya, seperti kayak yang di perhitungan manual. Nah, terus untuk populasinya itu sendiri, itu kayak diinisialisasi populasi. Nah, jadi tiap populasi itu terdapat kromosom dan gen. Kromosomnya itu ada tiap satu populasi ada 1, 2, 3, 4, 5 kromosom, dan di satu kromosom terdapat 3 gen. Nah, di populasi yang pertama itu individu pertama, di dalam populasi ada individu. Nah, individu pertama itu kan ada yang di perhitungan manual ada 144, 243, 342, 433, 522. Nah, itu gennya. Sama saja kita masukkan ke code-nya itu ada itu indeks
kuliah, ruang, dan waktu. Nah, itu isinya kan ada 0, 3, 3. Dimulai dari 0 kan, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sama di perhitungan manual ini 144, yang di code-nya itu 033. Nah, selanjutnya itu sama, seterusnya ada 243, 342, 433, 522. Nah, itu dimasukkan di code-nya sampai individu keempat. Nah, itu sama kayak di perhitungan manualnya. Nah, mungkin gitu sih Mas untuk data-datanya yang ada di perhitungan manual. Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi. Mungkin begitu datanya Mas Fahmi. Oke, jadi karena visualisasinya seperti ini. Di dalam individu terdapat beberapa kromosom. Nah, tes. Halo? Iya, masuk. Oke, jadi visualisasi dari populasi ini seperti ini. Di dalam individu ada 5 kromosom. Nah, di setiap kromosomnya itu ada 3 gen. Nah, untuk yang gen pertama terdiri dari matkul, dosen, kelas. Sedangkan yang gen kedua yakni ruang, dan yang gen ketiga yakni jam dan hari. Oke, seperti itu untuk visualisasinya. Lalu selanjutnya, setelah penjelasan dari datanya, kita masuk proses. Nah, gimana sih prosesnya? Ya, awalnya kita panggil main. Nah, kita masuk ke dalam main. Lalu untuk line pertama ini adalah membuat sebuah variabel, yakni hasil dan bobot. Nah, untuk variabel sendiri ini adalah penampungan dari data genetik algoritma. Nah, ini pemanggilan dari genetik algoritma. Kita masuk ke genetik algoritma. Nah, di genetik algoritma sendiri di dalam fungsinya Permisi Mas Fahmi, suaranya di sini ada putus-putus. namanya base populasi. Base populasi adalah perulangan yang dimana ketika base populasi ya, Suaranya jadi putus-putus Mas. di base populasi ini kan masih putus-putus. Lumayan. Halo. Lanjut. Tadi putus-putus. Jadi di dalam genetik algoritma pertama yakni base populasi. Nah, ini fungsinya adalah menampung sebuah data kosong. Nah, lanjut, kita membuat sebuah perulangan yang dimana dalamnya pengecek bahwa ketika base populasi itu kosong, maka akan masuk. Tapi ketika sudah ada isinya, maka otomatis akan selesai seperti itu. Lalu di dalamnya ada variabel bobot sama dengan seperti ini. Nah, ini dia membuat sebuah array kosong. Misalkan di dalam populasi ini ada 4 data jumlahnya, sehingga nanti akan membuat array 0 kosong itu sebanyak 4 kali. Lalu selanjutnya, yakni kita membuat sebuah perulangan lagi sebanyak populasi. Nah, jumlah populasi sendiri ada 4, mengikuti yang ini. Nah, seperti itu. Lanjut, di dalamnya perulangan, yakni adalah bobot. Nah, dari ini yang awalnya kosong, lalu indeks keberapa? Misalkan indeks 0. Nah, nanti dia akan memasukkan data ke array yang indeksnya adalah 0. Nah, isinya apa? Yakni fitness populasi yang dalamnya adalah indeks. Sehingga yang dimasukkan adalah data array populasi dengan indeks 0. Nah, seperti itu. Lalu untuk fitness sendiri, kan tadi kan ada pemanggilan. Nah, masuk ke fitness. Untuk fitness akan dijelaskan oleh Mas Andika. Monggo. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Untuk fungsi fitness, di sini ada fungsi fitness, yakni di dalam ada parameter individu. Kita tetapkan bahwa penalti itu sama dengan 1, di mana itu tempen dan index untuk menyimpan ruang crash. Nah, ruang crash ini individu kita masuk ke fungsi ruang crash.
Di fungsi ruang crash juga ada penalty kita tetapkan sama dengan 0, di mana ada indeks. Ini untuk menyimpan sebuah array. Nah, untuk perulangannya yakni for i, perulangan i di range, yakni panjang dari individu nanti dikurangi 1. Nah, untuk individu nanti kita beri variabel temp individu i. Kita buat perulangan yakni for j in range i-nya nanti i yang for i-nya nanti ditambah 1 sampai dengan panjang dari individu. Nah, jika tem i tem 1 itu sama dengan individu j, individu indeks j dan 1. Nah, jika tem 2 0, indeks 2 0 itu lebih dari sama dengan individu dari indeks j 2 0 dan tem indeks 2 0 itu kurang dari sama dengan individu j 2 1 atau tem indeks 2 dan 1 itu lebih dari sama dengan individu j indeks j 2 0 dan tem indeks 21 itu kurang dari sama dengan individu j 21 dan tem indeks kedua 2 sama dengan j 22 itu maka nanti jika diketahui maka nanti penalti yang 0 nanti jika diketahui ada ruang yang crash maka penalti nanti ditambah dengan 1. Nah, nanti itu indeks tetapan. Nanti indeksnya nanti dimasukkan ke indeks di array indeks yang kosong tadi, dimasukkan nilai i-nya. Terus dikembalikan penalti dan indeksnya. Kemudian ada nanti kan penalti itu ditambah dengan tempen yang sudah dicari tadi. Kemudian ada mencari waktu crash. Di waktu crash ini sama penalti ditetapkan 0 dulu. Kemudian indeksnya untuk menabung kita ulang sampai panjang dari individu dikurangi 1 nanti. Kemudian di tem itu sebagai individu i-nya nanti berulang terus. Kemudian for j, nah nanti i-nya misalnya i0, j0, i-nya 0 tambah 1 nanti sampai panjang dari individu. Nah, jika tem indeks ke 0 dan 1 itu sama dengan individu j01, maka jika tem indeks 20 dan individu lebih dari sama dengan individu j indeks j20 dan tem indeks 20 itu kurang dari sama dengan individu j21 atau tem indeks 21 itu sama lebih besar sama dengan individu j20 dan tem 21 itu kurang dari sama dengan individu dari indeks j21 dan tem indeks 22 itu sama dengan individu j22 di mana j nanti berulangannya. Kemudian jika diketahui crash, nah di waktu ini ada dua, yakni waktu awal dan waktu akhir. Nanti kita kalau sudah diketahui ada yang crash maka nilai penalti ini akan ditambahkan. Pertama 0 jika diketahui ada yang crash di waktunya maka akan ditambah 1. Nah, nanti kemudian indeks append nilainya nanti dimasukkan di indeks kosong array tadi. Nah, kemudian dikembalikan nilai penalti dan indeksnya. Nah, jika sudah diketahui maka akan ditambah seperti yang ruang tadi. Nah, nanti value-nya itu 1 per penalti yang diketahui tadi crash-nya. Kemudian kita kembalikan value-nya. Untuk fitness-nya segitu. Oke, makasih Mas Andika. Jadi secara visualisasi manualnya seperti ini. Jadi rumus dari evolusi fitness adalah 1 per 1 plus dari crash-nya dosen dan ruang. Nah, makanya penalti ini itu mulainya dari 1 karena memang kalau data optimal itu 1 dibagi 1. Jadi sehingga nanti jawabannya adalah 1, itu data optimal. Nah, misalkan ruang crash dari dan waktu crash ini ada nilai, dia akan membuat pembagian sehingga tidak sama dengan 1, seperti itu. Seperti ini untuk
visualisasinya. Nah, dari individu dari gen ini misalkan Pak Budi di dalam dosen ada yang sama, misalkan Pak Budi dan Pak Budi. Nah, dan di jam hari ini kan ini mulainya dari jam 11, 13.30 Senin, dan ini jam 9, 11.30, sehingga ini kan crash. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam waktu crash. Nah, untuk yang ruangnya sendiri itu seperti ini. Misalkan di dalam ruang ada data yang sama dan juga jamnya itu bentrok, maka akan masuk ke dalam ruang crash seperti itu. Jadi untuk dari bentuknya dari waktu dan juga ruang seperti itu. Lanjut setelah fitness, kita adalah melakukan yang namanya seleksi populasi. Nah, untuk seleksi populasi sendiri dalamnya yakni masuk ke dalam function seleksi, lalu parameternya yakni populasi dan juga bobot. Nah, yang populasinya ini berasal dari data global, lalu yang bobot ini hasil dari yang ini, yang sudah bersihkan data. Masuk ke seleksi. Untuk seleksi, oke. Nah, yang pertama kita membuat sebuah variabel untuk penambungan data, yakni bukan data sih, lebih tepatnya angka. Ya, kita set namanya adalah 0. Lalu kita melakukan sebuah perulangan, di mana jumlah perulangan sendiri itu hasil dari parameter bobot. Lalu di dalamnya total bobot plus sama dengan I. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari totalnya. Nah, seperti dalam manual ini 1.666 ini. Itu hasil dari penjumlahan di fitness tadi. Lalu setelah itu, yakni kita membuat sebuah variabel yang namanya probabilitas. Nah, sama dengan 0 for X. Nah, ini kita membuat data array kosong sebanyak jumlah bobot. Selanjutnya yakni membuat sebuah perulangan lagi dengan jumlah bobot. Nah, bobotnya tadi kan ada 4, kalau salah. Lalu selanjutnya probabilitas ini kita beri nilai. Misalkan ini probabilitas indeks. Ya, indeks ke berapa? Misalkan indeksnya ke 0. Nah, sama dengan bobot, indeks ke 0 dibagi total bobot. Nah, untuk untuk manualnya seperti apa? Seperti ini. Nah, hasil dari fitness tadi itu dibagi dengan total dari fitness. Seperti itu. Itu dilakukan sebanyak nilai jumlah bobot. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel namanya radian. Itu kita membuat nilai data kosong array sebanyak jumlah probabilitas jumlah. Lalu kita membuat yang namanya temp, kita set dengan angka 0. Lalu kita melakukan sebuah perulangan lagi. Nah, temp plus sama dengan probabilitas indeks. Nah, ini melakukan sebuah perulangan sampai selesai dari jumlah probabilitasnya. Nah, seperti apa manualnya? Itu seperti ini. Misalkan di kumulatif pertama, yakni 0,200. Lalu kumulatif kedua, yakni jumlah dari yang pertama itu dijumlahkan dengan yang kedua, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu yang ketiga seperti itu. Nah, dan totalnya semua nantinya pastinya 1. Karena lingkaran penuhnya itu adalah 1. Seperti itu. Setelah itu, selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang namanya random value. Nah, kalau manualnya seperti ini. Nah, lalu kita membuat sebuah perulangan sejumlah data populasi. Nah, lalu di dalamnya ini random value
memasukkan random titik random. Nah, ini yang kita inputkan tadi. Nah, ini importnya ini atau library ini fungsinya untuk merandom sebuah data 0 sampai 1. Jadi jarak 0 sampai 1 seperti itu. Nah, seperti dimaksudnya seperti ini. Lalu kita membuat sebuah selected yang untuk menampung sebuah data, lalu kita masuk ke perulangan. Kita membuat sebuah perulangan di mana perulangannya sejumlah banyaknya random value. Nah, ini banyaknya yang dimasukkan di sini. Selanjutnya kita membuat sebuah perulangan lagi di mana ini adalah J yang banyaknya sejumlah radian. Lalu selected di nilai dari J ini dia masuk ke select ini penampungan kosong tadi. Nah, seperti apa untuk manualnya? Nah, seperti ini. Jadi ini kan ada proses if di mana random value indeks yang berapa itu dikurang sama dengan radian J. Nah, kalau kita melihat dari manualnya, misalkan individu 1 adalah 0427. Itu kan kalau kita lihat dari lingkaran ini 0427 itu berada di sini di warna kuning, sehingga di dalam sini individu sama dengan 2. Lalu seterusnya seperti itu. Lalu kita buat sebuah perulangan lagi. Nah, ini sebanyak data populasi. Nah, sini data populasi yang berisikan indeks sama dengan populasi selected indeks. Nah, itu kita ubah berarti yang ini misalkan individu 1, 2, 3, 4 ini kita rubah sesuai yang ada di sini ini. Nah, ini kan secara manual seperti ini. Misalkan individu 1 dapatnya 2 ini, berarti dia kita ganti data individu 1 ini dengan data individu 2 seperti itu. Nah, untuk penjelasan seleksi seperti itu. Kita kembali lagi ke genetik algoritma. Setelah kita melakukan sebuah seleksi, kita tentukan dulu sebelum kita menginjak ke crossover, kita tentukan dulu nilai dari parameter crossover rate. Nah, ini kita bisa inputkan terserah. Lalu kita ambil coba saja untuk 0.75. Lalu kita masuk ke variabel yakni crossover populasi yang berisikan crossover parameternya yakni seleksi populasi dan nilai dari parameter crossover rates. Untuk crossover rates akan dijelaskan oleh Mas Aris. Enggak Mas Aris. Untuk crossover sendiri, pertama yang kita lakukan adalah mengambil sebuah random value untuk mewakili setiap individu yang sebanyak 4, di mana dengan menggunakan for i in range length panjang data populasi dengan memasukkan data random value random dari 0 sampai 1, di antara 0 sampai 1. Setelah didapatkan random value, kita masuk ke selected untuk memilih individu yang akan kita crossover dengan menggunakan for in range sepanjang random value. Untuk random value, jika untuk mengecek random value apabila random value yang untuk mewakili individu sebelumnya yang telah kita random itu apakah memenuhi syarat crossover rate. Jika memenuhi, maka indeks individu tersebut dimasukkan ke selected dengan i. Setelah kita didapatkan individu yang akan kita crossover, masuk ke selanjutnya kita pasangkan individu yang sudah terpilih tadi dengan individu yang lain dengan satu kali proses crossover tidak sama dengan individunya tidak sama dan
tidak sama pada yang lain. Dengan inselect for E in range sepanjang selected, check through untuk stoppingnya, while check dengan choice kita memilih individu mana yang akan kita pasangkan ke selected. Dengan cara tadi seperti tadi, choice tidak sama dengan selected dan choice tidak berada di inselect atau sudah dipasangkan. Jika belum dipasangkan dan ada di selected, maka kita masukkan ke inselected. Choice yang telah kita pilih tadi, baru cek sama dengan false. Lanjut ke selanjutnya adalah position, di mana position ini untuk menentukan panjang kromosom yang dimana panjang yang akan kita crossover di setiap individu. Terus kita pemilihan dengan for in range sepanjang selected, position append dengan random 1 sampai 4, dimana karena panjangnya adalah 5, maka batasnya adalah 4, 1 dan 4. Terus kita lanjut ke proses crossovernya. Proses crossovernya sepanjang kita looping banyak individu yang telah dipilih, offspring untuk menyimpan nanti perubahannya, dan for J in range position E ada yang pertama itu untuk mengambil data individu yang telah dipilih di awal sepanjang posisi dan kita masukkan ke offspring. Selanjutnya baru for J in range position index E mengambil data dari individu kedua untuk dimasukkan ke offspring. Setelah didapatkan offspring, kita masukkan, kita ubah data populasi yang tadi awal dengan indeks selected E, dengan offspring kita ganti datanya dengan offspring yang hasil tadi, dan itu di looping sampai seluruh individu yang telah kita pilih tadi hingga dapat crossover semua. Jika proses crossover sudah didapatkan, data populasi sudah diperbarui, maka kita return data populasi. Lanjut ke selanjutnya, ke genetik. Setelah kita crossover, kita ambil fitnessnya, nilai fitnessnya kita masukkan dengan populasi crossover populasi tadi yang telah kita crossover dengan bobot seperti yang tadi perhitungan fitnessnya kita masukkan. Setelah nilai bobot telah didapat, kita cek apakah bila ada bobot yang sudah mencapai 1. Jika ada, maka hasil crossover tadi merupakan base populasi. Jika tidak, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, ke mutasi. Sebelum ke mutasi, tentukan untuk PM-nya, mutasi rate-nya adalah 0,5. Maka gen yang akan kita ubah adalah 60, karena 60 ini dari sepanjang total gen dikali 4 PM sama dengan 0,3 kalau salah, 60. Maka disimpan ke mutasi gen. Kita ke mutasi populasi untuk mutasi crossover dengan parameter crossover populasi tadi yang telah di crossover dan mutasi gen. Lanjut ke mutasi. Fungsi mutasi yang pertama, kita looping sepanjang hasil dari mutasi gen tadi. Hasil mutasi gen tadi, terus proses mutasi tadi kita pilih selected adalah random value untuk menentukan populasi mana yang akan kita gunakan untuk mutasi.
Terus kita hitung kita cek posisi dari crash yang ada di populasi yang kita pilih tadi sebelumnya. Kita random untuk kita mutasi. Indeks ruang crash, kita panggil fungsi ruang crash, dan waktu crash kita tambah ke indeks, kita masukkan ke indeks. Dengan indeks kita front set biar data tidak ada yang sama. Nilai data tidak ada yang sama, terus kita rubah ke list kembali. Setelah berubah dari list, kita pilih secara acak posisi crash mana yang akan kita mutasi. Jika udah dapat posisi mana kromosom yang akan kita ganti, kita menggunakan kromosom, kita mutasi dengan gen pertama tetap sama dengan sebelumnya. Yang kita ganti adalah ruang, yang kita akan random ruang sama waktunya. Kita random dengan indeks, sepanjang indeksnya dari data global tadi yang sebelumnya telah dijelaskan. Jika kromosom terbaru sudah didapatkan, maka data populasi kita ganti dengan kromosom yang telah kita mutasi tadi. Dan itu kita ulangi sepanjang hasil perhitungan tadi, mutasi tadi, berapa mutasi. Setelah dapat semua, setelah kita mutasi semua, kita return hasil mutasi. Setelah hasil mutasi telah didapatkan, kita cek kembali seperti proses crossover tadi. Kita cek fitnessnya, hasil fitness dari proses mutasi. Setelah dapat fitnessnya, kita cek apakah terdapat nilai fitness yang satu yang itu sudah terbaik. Jika udah, maka kita break. Dan jika udah dapat populasi, maka looping proses genetika dapat dihentikan. Dan base populasi kita return kembali, kita return base populasi kita yang dengan bobotnya untuk lanjut ke main agar dapat di print individu yang terbaik. Lanjut. Maka terakhir, ya lanjut Mas Umi. Oke. Habis dari penjelasan proses genetik algoritma, sudah pastinya kita supaya lebih bagus, kita menggunakan import tabulets. Nah, kita coba hasil kayaknya karena pakai mic. Ya. Saya ini selain menggunakan Visual Studio Code, sudah menggunakan pakai idle. Nah, kita lihat bahwa ini datanya sama kan seperti yang ada di Visual Studio Code, karena memang dari idle sendiri ini kan lebih ringan, sehingga untuk merankan sendiri juga ya lebih cepat. Gitu. Kita coba. Nah, ini hasil dari proses tadi. Kita lihat bahwa misalkan Pak Budi ini kan adalah orang yang sama. Nah, di sini kita lihat ruangnya berbeda dan juga jam dan harinya berbeda. Nah, kita lihat dari sisi juga ruang. Kita cari data yang sama. Misalkan data GD252, GD522, di sini juga ada yang sama GD522. Kita lihat bahwa jam dan harinya ini berbeda. Tidak bentrok. Lalu juga ada GD513, ini juga ada GD513. Kita lihat ini juga tidak ada yang bentrok. Nah, harinya berbeda. Nah, seperti itu dari genetik algoritma. Ini fungsinya untuk mengoptimalkan. Nah, kita ambil studi kasus penjadwal sehingga kita dapatkan data-data yang memang benar-benar tidak bentrok dari sisi dosen dan juga dari sisi ruang terhadap waktu, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami dari genetik algoritma. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.